Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Busum, mohon maaf Miranti ganggu waktunya. Miranti ini ada tugas dari PPG Busum. Alhamdulillah saya mahasiswa PPG kategori 1 angkatan yang kedua. Ada permasalahan tugas di dalam kelas mengenai beberapa pertanyaan. Mohon maaf ya Busum, saya mengajukan pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa penyebab literasi dan numerasi siswa di kelas 2 itu masih rendah? Begitu, Ibu Miranti guru kelas 2 kan ya? Iya. Sebenarnya gini, kenapa literasi dan numerasi itu rendah? Itu banyak faktor, ya. Bisa dari faktor gurunya sendiri, bisa dari faktor siswanya, bisa dari faktor lingkungan sekolahnya, atau di rumahnya. Tuh, kenapa itu rendah? Jadi kita nggak bisa mengatakan, oh ini rendah karena gurunya, oh enggak, oh ini karena siswanya, oh tidak. Jadi banyak faktor, apalagi sekarang pasca PJJ. Sementara yang namanya tadi literasi numerasi, dua-duanya ya. Literasi kan masuknya ke membaca. Nah, membaca itu kan anak memang harus kita bimbing, harus kita bimbing, harus kita arahkan. Dan satu lagi, motivasi itu penting, ya. Baik motivasi dari guru, dari orang tua maupun lingkungan. Kan selama ini anak-anak yang sudah terminabobokan oleh PJJ, ya. Dimana kalau di rumah kita nggak bisa memantau mereka. Nah itu, bahwa itu tadi. Jadi apalagi numerisasi itu kan menghitung. Nah menghitung itu kan kemampuan yang tidak bisa dikatakan gampang, ya. Itu harus penuh, benar-benar yang fokus, ya, baik itu dari gurunya, kembali lagi ya, guru, siswa dan lingkungan. Itu. Jadi itu kalau ditanya kenapa faktornya, ini harus ada penelitian, ya. Penelitian di kelas, apakah gurunya metodenya mungkin kurang menarik atau tidak pas dengan materi. Nah itu, kalau udah pas, ke keluarganya, gimana keluarganya di rumah, apakah orang tuanya mendukung? Karena yang namanya anak kelas 2 itu harus orang tuanya harus betul-betul full memantau, ya, membimbing, mendampingi. Kita kan di sekolah cuma 7 jam, ya. Itu antara. Terus yang kedua, biasanya Busum gimana upaya biar saya itu hasil numerasi dan literasinya biar meningkat pembelajaran di kelas saya, Busum? Oke, baik. Gimana caranya kita belajar atau meningkatkan? Berarti ini meningkatkan kualitas literasi dan numerisasi, ya. Banyak faktor. Pertama, telaah lagi itu kurikulum. Kita buka, namanya menganalisis materi, ya. Menganalisis kompetensi dasar. Bukan berarti kita mengganti, bukan. Kita analisa materi itu. Ketika kita menganalisa materi itu, kemudian kita perhatikan karakteristik siswa. Ya, untuk apa? Untuk menentukan metode yang kita ajarkan ke anak. Jadi nggak sembarang, hari ini kelas berapa nih? Kelas 2 pelajaran bab ini ya, gini-gini, enggak. Jadi kita analisis dulu. Analisis kompetensi dasarnya, tujuannya apa. Nah, kemudian siswanya, itu penting, karakteristik siswa. Ya. Nah, kalau sudah kita analisa materi, kemudian karakteristik siswa, baru kita bisa menentukan metode yang kita gunakan, ya. Karena sebaik apapun metode, kalau memang itu enggak masuk, enggak sesuai dengan karakteristik siswa dan guru, enggak akan bisa tuh menentukan metode dan media pembelajaran, ya. Media pembelajaran nggak mesti ada harus pakai infocus terus, ya, nggak mesti begitu juga. Jadi harus variatif, ya. Ada kalanya kita memang memerlukan itu infocus, ada kalanya kita memang harus praktik, ya. Jadi tentukan metode media yang betul-betul dikuasai, disenangi oleh anak, dan terutama guru harus menguasai. Jangan sampai kita gunakan itu guru sendiri bingung, ya. Guru sendiri bingung. Metode yang gunakan ini, tapi dia sendiri bingung, nggak ngerti misalnya. Jadi itu tadi, ya, jadi menganalisis materi, menganalisis kompetensi dasar, menganalisa karakteristik siswa. Karena siswa kita ini siswa yang bagaimana? Ya kan nggak mungkin satu persatu dong. Tapi kita ambil jalan keluarnya. Dan satu
satu lagi, setelah kita menganalisis siswa, kita bisa memilah-milah, mengelompokkan siswa mana yang sudah mahir, siswa mana yang menengah, siswa mana yang agak low. Nah, di sini seorang guru harus bisa berada di situ, ya. Pada saat kegiatan belajar mengajar di kelas, oke lah bareng. Tapi nanti harus ada waktu luang untuk memberikan tambahan, arahan atau bimbingan kepada yang menengah, apalagi yang di bawah tadi. Insya Allah deh kalau itu dilaksanakan dengan baik, pasti bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, lingkungan kelas. Kelas itu harus diatur sedemikian rupa agar anak itu nyaman belajar. Karena kan lagi-lagi fokus kita ke anak, ya. Bagaimana cara mengaturnya? Ya, sesuka kita dan disukai anak. Misalnya, belajar hari ini kita belajar tentang fact of body, contoh bahasa Inggris misalnya ya. Nah, kan bagian tubuh anak-anak. Kalau ketika anak itu mengerjakan tugas, diberikan dia reward, penghargaan, hasil tugasnya tidak selesai. Nah, apakah itu untuk 1 tahun? Tidak. Ketika nanti berganti materi, kita ambil lagi. Dengan di situ aja anak-anak udah senang, udah happy. Ketika anak itu senang, ketika anak itu happy, pasti motivasi belajarnya itu meningkat. Ketika motivasi belajarnya meningkat, maka hasilnya insya Allah juga pasti akan signifikan, pasti akan meningkat. Lanjut Bu Sum untuk yang berikutnya, mengapa sih Bu Sum sekarang kok komunikasi antara orang tua dan guru itu semenjak zaman COVID itu berkurang ya? Jadi guru itu seakan-akan mentang-mentang udah selesai COVID, udah nih kasih ke gurunya aja gitu. Itu kenapa komunikasi? Kalau itu sebenarnya sih nggak begitu. Jadi kadang ada orang tua yang cuek, ya cuek. Udahlah anak saya ini saya serahkan ke sekolah, nanti terserah gurunya. Padahal sebenarnya tidak boleh demikian. Karena yang namanya pendidikan itu, nih pendidikan kalau saya analogikan begini. Pendidikan itu gini, itu adalah bukan tanggung jawab guru semata. Jadi pendidikan itu, ini pendidikan siswa, dikatakan nih siswa ya, pendidikan atau siswa ini kan dipengaruhi oleh guru, gitu kan, orang tua murid. Di sini kebijakan pemerintah ini ya peraturan, nah kurikulum dan sebagainya. Kalau dia hanya menyerahkan ini siswa kepada guru, nggak imbang dong, ya nggak. Jadi sini harus ada kerjasama yang baik antara guru dan orang tua murid untuk memantau perkembangan anaknya di sekolah. Bukan hanya memantau. Jadi gini, jadi kerjasama antara guru dan wali murid itu memang harus sejalan. Ketika kita mau mengajarkan A, ketika kita punya program A atau B, si orang tua murid harus paham. Kenapa? Kita mengajarkan ini, kan kita waktunya juga cuma sedikit. Kembali lagi kita kembalikan ke orang tua. Ya, jadi nggak bisa orang tua melepas apalagi kelas 2 SD. Kelas 2 itu masih anak-anak. Jadi orang tua masih dominan di sini. Nah, kalau terjadi seperti itu, ya kita yang proaktif kepada wali murid, ya kepada wali murid. Ya sering ada komunikasi. Kalau ada apa-apa, wali muridnya dipanggil. Nggak mesti anak itu ada masalah baru kita komunikasi dengan wali murid. Mungkin secara berkala kita adakan pertemuan dengan wali murid. Kita membahas, diskusi gimana ya caranya agar anak ini kita maju, gitu kan? Itu seharusnya memang secara berkala ada. Nah, itu yang pertama. Yang kedua mungkin diadakan parenting. Ini kerjasama. Ya. Parenting itu kerjasama dengan wakil kepala sekolah, bagian siswaan atau kurikulum atau kepala sekolah dan komite. Ketika ada parenting tadi, maka keterjalinan keakraban antara guru dan wali murid itu akan terjalan dengan baik. Ya. Tapi kalau misalkan kita ucuk-ucuk nggak pernah ada komunikasi, tiba-tiba anak kita berikan nih nilainya A, tanda tangan gini-gini, ya tidak ada chemistry, tidak dibangun chemistry antara guru dan wali murid. Yang bagus kan ada chemistry.
Jadi wali murid dan guru itu ada ikatan. Ikatan batin bukan ikatan permusuhan ya. Iya. Tapi ketika dia sudah ada ikatan batin, ikatan yang baik, dia percaya sama kita, apapun yang kita programkan, mereka akan mendukung. Tanpa kita suruh pun, mereka akan mendukung. Ya. Kita cuma ngomong, gini-gini, padahal kita sendiri udah lupa tadi, dia akan catat. Ya. Boleh saya kasih contoh? Iya. Nah, contoh, kan kebetulan saya guru juga ya. Karena pada awalnya itu saya belum mengajar anak, tapi saya deketin murid-muridnya. Nah, wali-murid saya deketin, ngobrol, bahasanya dia saya bawa. Saya lupakan bahasa internet. Ya, saya bawa, saya ikutin bahasanya mereka. Ya dia mau kayak mereka di sini. Nah, lama-lama dia merasa nyaman. Ternyata busung itu enggak sombong ya. Kok ternyata busung itu bukan yang seperti dikatakan orang gini gitu kan. Nah, setelah itu apapun saya itu ke anak, mereka ngerespon. Saya belum marah, misalkan ada anaknya masalah, mereka udah marah dulu dengan anaknya gitu kan. Saya marah. Satu contoh tadi, ya, satu contoh tadi ketika itu saya cuma bilang itu loh, mereka sudah praktek. Lah, saya nggak tahu mereka udah menentukan sendiri dengan pola kelompok mereka sendiri. Jadi kalau sudah dibangun chemistry, kerjasama yang baik antara guru dan wali murid, maka keluhan yang tadi itu nggak ada. Pasti kan? Nggak ada, pasti mereka akan datang ke sekolah. Ya. Terus jangan sungkan-sungkan kita datang ke rumahnya kalau anak itu bermasalah. Misalnya nggak masuk 3 hari atau apalagi seminggu atau sebulan. Ya, jangan didiamkan, jangan merasa bodo amat anak-anak orang ini, gue yang penting gue ngajar digaji. Jangan. Itu yang pertama. Yang ketiga, yang kedua ya, yang ketiga, ingat, niatkan mengajar ini adalah ibadah. Ketika kita mengajar ibadah, bismillahirrahmanirrahim, yang semuanya tadi beban itu hilang. Ya, karena Allah yang kasih jalan. Ya. Ini begini nih, enggak ada. Kalau kita udah niat ibadah, jalan ke rumah siswa pun kita enggak berat. Ya, dengan manggil orang tua pun akan dengan. Jadi sebenarnya kesana lain. Ya. Nah, yang terakhir guru, mengapa sih guru itu lebih banyak mengajarkan soal-soal latihan atau materi-materi, kebanyakan yang low order thinking ya, ketimbang yang HOTS itu kan? Kalau itu kayaknya sih nggak semua guru seperti itu deh. Iya. Ya, nggak semua. Nggak semua. Kalau itu mah gurunya aja yang pengen gampang. Nggak mau mengupgrade gitu ya. Iya, yang gurunya aja yang pengen cari aman. Yang penting jalannya bagus sesuai dengan kemarin. Padahal yang sebagusnya yang tadi. Nggak mesti yang tadi. Jadi ada variasi. Ada yang low atau hot. Ya. Kalau guru yang seperti tadi itu ya gurunya aja yang mau cari aman. Karena udah merasa nyaman dengan yang dulu mungkin ya. Nggak mau pusing, repot, seperti ya. itu. Padahal sebenarnya sesekali dikasih soalnya. Waktu itu kan menantang. Ya. Yang namanya anak akan sukses, anak akan bisa apabila ada tantangan. Termasuk guru ketika dikasih nilai hot, kok nilainya rendah ya? Dia akan menganalisa, akan mengadakan penelitian kecil-kecilan. Kenapa soal ini nggak bisa, gitu kan? Nah dia akan pelajari lagi, otomatis kembali lagi dia harus menganalisa lagi. Jadi kalau tadi ada guru gitu, itu mah nggak semua guru. Itu guru yang memang malas. Pengen cari aman, udah yang penting nanti dinilai di rapot, gue nggak capek-capek untuk mendongkrak nilainya. Padahal nggak seperti itu. Kan sekarang apalagi sekarang udah kurikulum merdeka. Ya, itu materinya berat. Kalau emang guru seperti itu nggak bisa, nggak jalan. Kurikulum merdeka itu nggak sukses. Ya, kan anak sekarang dituntut untuk berpikir. Ya sebenarnya sih ini pengembangan dari yang lama-lama seperti CBSA itu sama sebenarnya, cuman intinya ini diperbarui, yang namanya kurikulum memang harus berkembang ya. Itu seperti itu. Jadi kalau memang diambil yang low aja, ya itu dia mau cari aman aja. Yang bagus memang tadi, yang hot, nggak hot terus. Jadi ada imbang, ada yang low, ada yang sedang, menengah, tinggi. Gitu kan. Setelah yang low ini udah bisa, ya menengah, tinggi. Nah kalau itu dia nggak bisa mengerjakan,
Nah, gurunya tantangan guru. Tantangan guru. Apakah soalnya ini terlalu tinggi dengan anak? Makanya tadi saya bilang di awal itu harus menganalisa karakteristik siswa. Bukan hanya karakteristik guru, bukan hanya karakteristik materi. Ketika kita sudah menganalisa itu semua, nanti tidak ada permasalahan yang seperti itu. Kalau hoax kan nggak bisa. Apa kita turunin nih anjok ke laut? Enggak, kita harus cari strategi apa yang bisa anak-anak bisa mencapai itu. Ya mungkin ya materinya diulang lagi, diremed lagi, ditambahin wawasan lagi, ditambahin pelajaran lagi. Jangan lompat sebelum anak itu menguasai. Katakanlah tambah-tambahan. Orang tambah-tambahan berulang aja dia belum bisa, kita udah lompat perkalian. Ya mati kutu mereka. Iya, iya. Jadi harus bertahap. Bu, kok sekali nggak bisa? Ya 2 kali, ya 3 kali, gitu kan? Kemudian baru tahapannya itu, artinya kita mengajar itu ada tahapan-tahapannya. Kalau itu nggak terjadi itu masalah yang kayak tadi. Terima kasih Bu Sum Oke, atas sama-sama. waktunya. Mohon maaf ya, Ya, sama-sama. kalau jawabannya kurang memenuhi harapan. Alhamdulillah sudah bagus banget. Terima kasih Bu Sum. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.